Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Keagamaan ingin mempresentasikan ujian tengah semester yang sudah kita kerjakan, yaitu yang berjudul Pengaruh Hoax Keagamaan terhadap Pembentukan Prasangka Generasi Z di Indonesia. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Evirianti, ada saya sendiri, kemudian ada Fahri Ilham Setiawan, ada Francisca Surya Febrianti, ada Frisha Belia Adinda, dan Gokles Silaban, kemudian ada Handarti. Nah, adapun poin-poin yang akan kelompok kami presentasikan, yaitu yang pertama ada latar belakang dan rumusan masalah, nanti akan dipresentasikan oleh Evi, yaitu saya sendiri. Kemudian ada temuan kasus dan pengaruh terhadap Gen Z yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fahri Ilham Setiawan. Kemudian ada analisis pembentukan prasangka dan analisis proses yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Frisa Belia Adinda. Kemudian ada faktor penguat pengaruh hoax, yaitu akan dipresentasikan oleh rekan saya, Francisca Surya Frebianti. Dan ada kesimpulan dan saran akan dipresentasikan oleh rekan saya, Handarti. Langsung saja ke yang pertama, yaitu latar belakang dan masalah. Nah, dari judul yang sudah kita ambil, yaitu hoax ya. Hoax itu kan sering kita dengarkan, yaitu artinya itu adalah berita bohong ya, berita yang belum tentu kebenarannya belum diketahui. Yang pertama ada konteks di Indonesia, yaitu Indonesia itu merupakan negara plural yang rentan terhadap kerukunan antar agama dan rentan terhadap isu keagamaan yang sensitif dan mudah dipolitisasi. Dikarenakan di Indonesia ini kan ada semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana agamanya itu nggak cuma satu ya, banyak yang udah diakui oleh pemerintah pun ada 5, seperti itu ya. Kemudian hoax keagamaan. Nah, hoax itu merupakan informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan seolah-olah fakta karena sering digaung-gaungkan atau sering disebut. Jadi itu seolah-olah itu berita menjadi benar gitu. Padahal sering dirancang untuk memicu emosi yang kuat ataupun menjadi marah dan menjadi memecah belah seperti itu. Kemudian untuk pengertian generasi Z sendiri. Generasi Z itu merupakan kelompok ataupun yang lahir di tahun 1997 sampai 2012 yang sangat aktif, yang sekarang-sekarang ini tuh menggunakan media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan Twitter ya. Kemudian untuk fokus studi kasusnya sendiri, kita menganalisis bagaimana hoax keagamaan di platform digital itu mempengaruhi pembentukan prasangka antar agama di kalangan generasi Z. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk slide selanjutnya. Rumusan masalah yang udah kita ambil yang pertama, yaitu bagaimana sih hoax keagamaan tersebar di kalangan generasi Z. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan prasangka dan stereotip. Yang ketiga yaitu apa saja faktor yang memperkuat penerimaan hoax keagamaan di generasi Z, dan kemudian yang terakhir, apa sih dampak sosial dari paparan hoax tersebut. Untuk slide selanjutnya kita akan bahas yang sudah kita rumuskan, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fahri. Oke, baik. Temuan kasus dan pengaruh pada Gen Z. Kasus hoax, yaitu yang pertama, larangan azan yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2023. Narasinya, narasi hoaxnya adalah narasi palsu bahwa kelompok agama tertentu melarang azan atau ingin menutup masjid. Pengaruhnya pada Gen Z adalah berbagi status tanpa verifikasi, memicu komentar kebencian, membentuk prasangka anti-Islam. Yang kedua, perusakan tempat ibadah pada tahun 2022. Foto perusakan rumah ibadah disebar dengan narasi kelompok agama tertentu merusak karena tempat ibadah tanpa izin.
Pengaruhnya meningkatnya sentimen intoleran, memperkuat stereotip, yaitu selalu memusuhi kelompok lain. Dan Gen Z ini termasuk yang cepat terpolarisasi. Terus yang ketiga ada kristenisasi berkedok bansos pada tahun 2021 sampai 2024, yaitu suatu kegiatan sosial agama tertentu yang disebarkan hoax bertujuan untuk memaksakan pindah agama. Pengaruhnya yaitu timbul rasa curiga tinggi terhadap kegiatan sosial lintas agama, takut berkolaborasi, dan prasangka ingin menguasai atau mengubah keyakinan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Analisis proses pembentukan prasangka tuh dimulai dari paparan awal, di mana kepercayaan hoax tanpa verifikasi. Di zaman Gen Z tuh, eh, di zaman saat itu sangat sangat minim sekali untuk manusia-manusia Gen Z tuh memverifikasi nih tentang kepercayaannya. Hoax pun mereka dapat memasuki atau menerima dengan percaya karena mereka adanya kurangnya literasi. Terus adanya internalisasi, mengabaikan informasi kontra dan memperkuat keyakinan yang bias. Terus ada juga eksternalisasi, membagikan hoax ke jaringan sosial atau berbagai langsung untuk awareness. Terus ada juga perilaku, pengurangan interaksi atau kolaborasi dengan kelompok yang berbeda. Lanjut, eh, ada juga dampak psikologi, yaitu hoax memperkuat stereotip negatif, yaitu agama tertentu keras atau intoleran. Ada juga peran media sosial menciptakan echo chambers yang memvalidasi prasangka, memicu bias konfirmasi hanya yaitu atau hanya mempercayai informasi yang mendukung keyakinan awal dan in-group bias. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan faktor pengaruh hoax. Yang pertama ada algoritma media sosial. Itu menampilkan konten serupa berulang membuat hoax tampak benar. Yang kedua ada emosi keagamaan yang sensitif. Isu agama mudah memicu reaksi spontan tanpa verifikasi. Dan yang terakhir ada tekanan kelompok pertemanan atau per grup. Gen Z sering mengikuti apa saja yang dibagikan teman sebayanya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan dan dampak dari sosial. Kesimpulannya yaitu hoax keagamaan secara signifikan itu membentuk prasangka dan stereotip negatif pada Gen Z. Nah, penyebaran cepat hoax di media sosial itu lebih mudah diterima daripada informasi terverifikasi. Dampak sosialnya yaitu seperti meningkatnya toleransi dan prasangka antar agama. Kemudian ada juga polarisasi sosial di lingkungan online dan juga offline, seperti halnya di sekolah dan di kampus. Kemudian ada juga menurunnya kepercayaan dan menghambat kolaborasi lintas agama. Oke, next. Berikut saran dan solusinya untuk edukasinya, yaitu memasukkan literasi digital dan toleransi keagamaan dalam kurikulum sekolah ataupun kampus. Kemudian, Gen Z itu perlu diajarkan cara faktor checking dasar. Kemudian untuk platformnya, media sosial harus lebih aktif dalam menandai konten hoax keagamaan. Dan kemudian tokoh atau komunis itu tokoh agama dan atau mudah membuat konten positif dan memperbanyak dialog atau kolaborasi pemuda lintas agama. Baik,
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.